penebus. Aku menyembah Engkau Tuhanku. Aku menyembah Engkau Tuhanku. Penebus. Aku menyembah Engkau Tuhanku. Aku menyembah Engkau Tuhanku. Penebus hidupku. Haleluya. 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 Hanya Engkau yang patut kami agungkan, kami tinggikan Tuhan, kami sembah. Sebab Engkau sudah menebus kehidupan kami dari bangsa kafir, batu-batu yang keras Tuhan. Engkau jadikan kami imam-imam dan raja-raja, kehidupan yang beribadah melayani Tuhan. Bahkan Engkau menjadikan kami batu permata Tuhan, mempelai wanita surga yang sempurna seperti Engkau. Kami patut menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami mengakui masih banyak cacat celah, kekurangan, kelemahan kami. Itu sebabnya kami membutuhkan firman-Mu malam ini Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, firman yang mampu untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai kami sempurna seperti Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan, menjamah setiap hidup kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami yang penuh cacat celah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya, menyerahkan nikah rumah tangga kami yang masih banyak gelombang menghantam Tuhan di dalamnya. Kami menyerahkan pelayanan kami, banyak juga kesulitan-kesulitan. Kami menyerahkan pekerjaan kami, studi kami Tuhan. Menyerahkan kesehatan kami dalam tangan-Mu. Masalah-masalah semua Tuhan. Bahkan kami menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Sungguh kami dipeluk oleh Tuhan malam ini, dan mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, kami merasakan kebahagiaan surga dalam Tuhan. Engkau tidak menipu kami Tuhan, Engkau tolong kami. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja-gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab, supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Tidak terasa kita berada pada kebaktian keempat di tempat ini, yang akan dilanjutkan kebaktian kelima besok di Hotel Danau Toba Internasional di Prapat.
saja di Danau Toba, Perapat. Ya, baik. Tuhan memberkati semua. Kesempatan ini kami menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah menolong kebaktian di tempat ini. Semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Juga ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia dan jajarannya yang sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan bekerja keras. Tuhan memberkati semua. Juga ucapan terima kasih kepada para hamba Tuhan bersama jemaat dari manapun yang sudah memenuhi undangan panitia. Tuhan memberkati semua. Juga para hamba Tuhan dari luar negeri, dari Singapura, dari Penang, ya, semuanya dari Malaysia. Ya, baik. Tuhan memberkati semuanya. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ani Pardede selaku Ketua Yayasan Agape Maranatha Medan yang sudah mendukung acara ini. Tuhan membalaskan berkat. Juga Bapak Dr. Parlin bersama Ibu Emi, Ketua Yayasan Agape Maranatha Ciawi yang sudah mendukung juga. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Dan semua pihak yang sudah berdoa, berkorban dan lain sebagainya sudah hadir. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Puji Tuhan, kami mengundang untuk kebaktian di Parapat. Juga kami mengundang untuk kebaktian Persekutuan Tubuh Kristus di Ambon bulan 8 yang akan datang. Juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara dari manapun untuk menghadiri juga kebaktian pembangunan Persekutuan Tubuh Kristus sekaligus penamatan Lembaga Pendidikan Alkitab Kristus Ajaib Angkatan 37 yang akan diselenggarakan tanggal 22, 23, 24 September yang akan datang di Kota Malang, Ya, kami mengundang semuanya, jemaat juga, ya, semuanya ditampung secara cuma-cuma, ya. Tuhan memberkati semuanya. Tanggal 22, 23, 24 September yang akan datang. Kemudian bulan Oktober di Medan ini, ya, tanggal 27, 28, 29 Oktober yang akan datang. Kemudian juga bulan November akan ada kebaktian Persekutuan Tubuh Kristus di Jakarta, ya, di Jakarta dan juga di Palangkaraya. Nanti tanggalnya akan menyusul, ya. Di Jakarta juga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik. Tuhan memberkati. Dan juga masih ada di Poso, masih ada di, ya, yang lain di Batam mungkin tahun depan, ya. Sudah ada jadwal mungkin, ya. Mohon maaf di, ya, Pulau Batam atau nanti kita doakanlah, terserah Tuhan, ya. Baik. Tuhan memberkati dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Dalam kita kembali kepada tema dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, ya, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari perkataan Allah. ini benar adalah perkataan-perkataan dari Allah. Ya, baik. Tuhan memberkati kita dengan tema ini. Berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba adalah pertemuan antara Yesus yang datang kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja, mempelai pria surga dengan sidang jemaat yang sempurna, mempelai wanita di awan yang permai. Sesudah itu masuk 1000 tahun damai Firdaus. Sesudah itu masuk surga Yerusalem baru. Kita duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga selamanya. Kita menjadi milik Yesus untuk selama-lamanya. Saja, semoga kita mengerti. Perjamuan kawin anak domba adalah nikah rohani, nikah sempurna antara Yesus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanita surga. Nah, hubungan nikah yang rohani, hubungan mempelai wanita, mempelai pria dan mempelai wanita adalah hubungan kepala dengan tubuh. Itulah hubungan kasih yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Ya, hubungan kasih yang tidak bisa dipisahkan
oleh apapun juga. Kasih itu ditunjukkan oleh dua loh batu. Jadi kita mutlak harus menerima kasih Allah atau dua loh batu untuk bisa menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, bisa masuk perjamuan kawin anak domba, bisa masuk Firdaus, bisa masuk surga, bisa menjadi milik Yesus selama-lamanya. Mutlak harus menerima kasih Allah. Dua loh batu. Semoga kita bisa mengerti. Dulu perjanjian lama, Musa menerima dua loh batu secara jasmani. Kita sekarang menerima dua loh batu secara rohani. Itulah kasih Allah yang agung, yang besar. Kitab Keluaran 32 ayat 15 mulai. Kitab Keluaran 32 ayat yang ke-15 mulai. Setelah itu berparinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Allah dalam tangannya, kedua loh batu dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh itu. 17. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi nyanyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. 19. Dan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Terima kasih. Jadi ini jelas aku ayat 15 dan 16, Musa turun dari gunung Sinai dan dia membawa dua loh batu yang berasal dari Allah, semua dari Allah. Itu sama dengan kasih Allah. Dua loh batu yang berasal dari Allah, sama dengan kasih Allah. 10 hukum Allah kemarin dibagi dua. Loh batu pertama 4 hukum itu mengasihi Tuhan, kasih kepada Tuhan. Dan loh batu kedua 6 hukum itu mengasihi sesama. Jadi dua loh batu itu secara keseluruhan adalah kasih Allah yang besar. Dan ini Musa menerima di atas gunung Sinai dan dia membawa turun. Kemudian di ayat yang ke-17 sampai ayat 19 saja itu Musa menghadapi keadaan Israel yang di luar rencana Tuhan, ya, keadaan Israel yang keras hati. Nah, begitu Tuhan bilang, keadaan Israel. Musa menghadapi keadaan Israel ayat 17 sampai 19 yang tegar tengkuk, keras hati. Boleh dibaca ayat 9, Keluaran 32 ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk, keras hati. Ini Musa menghadapi keadaan Israel, bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras hati, sama dengan tanpa kasih Allah. Nah ini sementara Musa turun dari gunung membawa dua loh batu, itu kasih Allah. Nah, Musa menghadapi keadaan bangsa Israel yang keras hati, tegar tengkuk, tanpa kasih Allah. Tanpa kasih Allah. Semoga kita bisa mengerti. Sekarang kita lihat dulu praktek bangsa Israel tegar tengkuk atau keras hati tanpa kasih Allah. Prakteknya itu bagaimana? Praktek keras hati, tegar tengkuk, keras hati tanpa kasih Allah. Yang pertama di ayat 17 dan 18, 17-18 dibaca lagi. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Ya. Kemudian dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, melihat anak lembu dan orang yang menari-nari. Nah, inilah praktek keras hati, tegar tengkuk, keras hati tanpa kasih Allah. Nomor 1, ya, bukan nyanyian kekalahan, bukan nyanyian kemenangan, nyanyian berbalas-balasan. Sama dengan bukan nyanyian kekalahan, bukan nyanyian kemenangan, bukan peperangan. Kalau Yosua dengar, oh ini peperangan,
Tapi Musa bilang bukan. Itu nyanyian berbalas-balasan. Bangsa Israel menyanyi berbalas-balasan. Sama dengan bukan nyanyian kekalahan, bukan nyanyian kemenangan. Tidak kalah, tidak menang. Ini keadaan rohani. Orang keras hati, bangsa Israel yang keras hati, tegar tengkuk tanpa kasih Allah. Tidak kalah, tidak menang. Sama dengan tidak dingin, tidak panas. Tidak kalah, tidak menang. Tidak dingin, tidak panas. Seperti keadaan jemaat akhir zaman, jemaat Laodikia. Tidak dingin, tidak panas. Tidak kalah, tidak menang. Sama dengan tidak kalah, tidak menang artinya pertama, tidak dingin, tidak panas. Tidak dingin, tidak panas. Suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Sama dengan suam-suam kuku seperti jemaat Laodikia. Wahyu 3, kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Inilah keadaan bangsa Israel yang keras tengkuk, keras hati, tegar tengkuk, keras hati, tanpa kasih. Nomor 1, mereka menyanyi berbalas-balasan. Bukan nyanyian kekalahan, tidak kalah. Bukan nyanyian kemenangan, tidak menang. Artinya, yang pertama, tidak dingin dan tidak panas. Seperti jemaat Laodikia. Wahyu pasal 3. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Dan tidak panas. Tidak kalah, tidak menang. Tidak dingin, tidak panas. Tidak sejuk, tidak panas. Terus. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Ya. Dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Karena engkau berkata, aku kaya. Terima kasih, sampai 6. Tidak dingin, tidak panas. Tidak kalah, tidak menang, tidak dingin, tidak panas. Sama dengan suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Seperti Laodikia. Ya. Tidak dingin, tidak sejuk. Itu artinya tidak ada damai sejahtera. Tidak dingin, tidak sejuk. Tidak ada damai sejahtera. Yang ada hanya iri hati, ya, kebencian, itu aja. Keadaan rohani orang yang keras hati tanpa kasih itu. Tidak ada damai sejahtera. Yang ada cuma iri hati, sehingga benci tanpa alasan, sehingga gosip-gosip, dan itulah tanpa kasih. Ketakutan, kekhawatiran. Nah, itu ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ada kenajisan juga. Nah, di dalam hati berkecamuk semua. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Tidak sejuk, tidak dingin, tidak ada damai sejahtera. Kemudian tidak panas. Tidak setia dan tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Tidak setia dan tidak berkobar-kobar dalam ibadah. Bahkan tinggalkan ibadah pelayanan. Inilah saudara orang keras hati, tegar tengkuk, praktek yang pertama. Menyanyi berbalas-balasan, nyanyian tidak kalah, bukan nyanyian kekalahan, tidak kalah, bukan nyanyian kemenangan, tidak menang. Artinya tidak dingin, tidak panas, suam-suam. Tidak setia, tidak berkobar lagi. Tinggalkan pelayanan, tidak damai sejahtera. Saudara, biar kita periksa malam ini keadaan kita. Jangan sampai tidak dingin dan tidak panas. Kemudian arti kedua B, itu aku tidak kalah, tidak menang. Arti pertama tidak dingin, tidak panas. Arti kedua tidak mati, tidak bangkit. B, tidak mati, tidak bangkit. Tidak mati, tidak bangkit. Sama dengan tidak mengalami pembaharuan hidup. Tidak mengalami keubahan hidup. Ya, pembaharuan itu, keubahan itu mulai dengan mati terhadap hidup lama, mati, bangkit dalam hidup baru. Itulah suku. Baptisan air itu, permulaan pembaharuan itu baptisan air. Kita mati, dikubur, mati terhadap dosa, dikubur, bangkit dalam hidup baru. Tapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras hati, tidak mati, tidak bangkit. Tidak kalah, tidak menang, tidak mati, tidak bangkit. Sama dengan tidak mengalami pembaharuan. Tidak mengalami keubahan hidup. Tetap manusia daging.
Saja tidak mengalami pembaruan hidup, tidak mengalami keubahan hidup, tetap manusia daging. Ditandai dengan, nah ini. Kalau malam ini kita mau tahu, sekian tahun saya melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, apakah saya sudah menjadi orang baru, manusia baru seperti Yesus? Nah, tidak mengalami pembaharuan, itu artinya masih ada dusta. Kalau mengalami pembaruan, tidak ada dusta lagi. Tapi Israel tidak mengalami pembaruan, itu artinya cukup. Salah satu tandanya masih berdusta, masih ada dusta. Wah, dusta yang luar biasa ini. Kalau mau tahu dustanya, saja ayat 4. Keluaran 32 ayat 4. Hati-hati ini, dusta, kepalsuan, hati-hati. Ya, mari. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Ya. Kemudian berkatalah mereka, ya, hai Israel, inilah Allahmu. Bayangkan, lembu disebut Allah. Nah, dusta, palsu. Terus, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Yang menuntun dari Mesir, padahal lembu-lembu Mesir tetap di Mesir. Nggak keluar-keluar. Israel keluar dari Mesir yang menuntun Tuhan, tetapi sekarang mereka keras hati tanpa kasih. Lembu disebut Tuhan. Ini dusta. Soal pengajaran yang benar. Lembu disebut Tuhan. Kalau perjanjian nanti Tuhan disebut lembu. Kalau perjanjian baru, waktu murid-murid dihantam gelombang, Tuhan disebut hantu. Hantu disebut Tuhan. Nah, ini orang yang tidak baru. Tidak mengalami pembaruan. Dusta soal pengajaran yang benar. Dia tidak berani mengakui Tuhan yang benar, pengajaran yang benar. Dia tidak berani mengakui, dia tidak berani memilih. Di tengah-tengah aja. Tidak berani memilih. Ya? Nah, nanti pengajaran benar disebut tidak benar. Benar hanya tetapi gini gitu. Yang tidak benar dibela. Wah ya tapi gini gitu. Nah ini. Bukan manusia baru. Masih ada dusta, palsu. Saja, oleh sebab itu Nabi Elia menegaskan, memilih kita. Tidak bisa di tengah-tengah, suam. Itu nanti dimuntahkan oleh Tuhan. Harus memilih. Tidak memaksa, memilih. Kalau Baal kamu anggap benar, pilih Baal. Kalau Tuhan kamu anggap benar, pilih Tuhan, sembahlah Dia. Harus tegas hari-hari ini. Amin. Jangan di tengah-tengah. Harus tegas. Soal pengajaran yang benar. Harus tegas kita hari-hari. Semoga kita mengerti. Jangan suam. Tegas. Ya. Semoga kita mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian. Praktek kedua. Praktek kedua. Keluaran 32. Ayat 19 dan ayat 6. Ini praktek pertama tadi tidak kalah. Tidak menang. Tidak dingin, tidak panas. Tidak mati, tidak bangkit. Manusia daging. Yang selalu mempertahankan dusta, kepalsuan. Terutama soal Tuhan. Soal pengajaran yang benar. Dia dusta. Dusta terus. Ya, di tengah-tengah terus. Nah, ini saja hati-hati. Sungguh-sungguh hati-hati. Kemudian yang kedua. Keluaran 32 ayat 19 dan ayat 6. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dan seterusnya, melihat anak lembu, orang menari-nari di sana, ayat yang ke-6. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Sudah nari-nari, duduk, makan, minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, sukaria yang ditandai makan, minum. Kawin mengawinkan. Jadi ini perbuatan dosa. Sebentar. Gairah kesukaan daging. Gairah kesukaan daging. Nyanyi katanya untuk Tuhan dan lain. Tapi kesukaan daging. Gairah kesukaan daging. Saja. Gairah kesukaan daging. Nyanyian berbalas-balasan. Ramai. Meriah. Tetapi tanpa kesucian. Ini yang tidak boleh. Ramai. Meriah, tetapi tanpa kesucian. Tanpa kesucian. Sehingga menjurus kepada perbuatan dosa.
sampai dengan puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawin. Nah, ini yang utama tidak ditampilkan dalam ibadah pelayanan, hanya yang ditampilkan nyanyian berbalas-balasan, gairah kesukaan daging, nyanyian berbalas-balasan, rame-rame, ramai, tetapi tidak ada firman, tidak ada penyucian. Tanpa firman tidak ada penyucian, sehingga menjurus kepada perbuatan-perbuatan dosa sampai puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Itu menuju Babel, pembangunan Babel. Nah, hati-hati, kaum muda kita semua jaga penampilan, baik cara berpakaian, cara bicara, cara ini. Jangan sampai, maaf, menggairahkan hawa nafsu daging. Cara beribadah juga, jaga penampilan. Cara berpakaian, cara berbicara, ya. Nah, banyak kali bicara laki perempuan, ini, ya, nggak tahu istri orang, wah ini, mungkin dianggap biasa, apalagi sesama hamba Tuhan, wah ini tidak biasa. Ini yang disebut gairah, gairah kesukaan daging. Itu tanpa kesucian, tanpa penampilan dalam berpakaian, jangan sampai orang melihat ada gairah daging. Jaga, jangan membuat orang berdosa, kita juga berdosa. Cara berbicara, bergaul, cara menyanyi dalam ibadah pelayanan, jangan menimbulkan gairah daging. Nah, ini banyak menari-nari, tari-tari, lihat orang gairah daging. Nah, ini mereka hati-hati semuanya, jangan menampilkan gairah daging. Jaga penampilan kita semua untuk menampilkan kesucian pribadi Tuhan. Amin. Menampilkan pribadi Tuhan, kesucian pribadi Tuhan. Semoga kita bisa. Nah, inilah satu yang kedua, itu gairah kesukaan daging, nyanyian berbalas. Yang ketiga, pemberhalaan lembu emas, menyembah lembu emas. Pemberhalaan sama dengan menyembah lembu emas, menyembah lembu emas. Jadi berhala adalah, sekarang berhala modern, berhala adalah segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa mengutamakan Tuhan, tidak bisa setia, tidak bisa mengutamakan Tuhan, tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak bisa mengutamakan Tuhan, tidak bisa setia, tidak bisa mengutamakan Tuhan, tidak bisa setia, tidak bisa mengasihi Tuhan lebih dari itu. Contohnya berhala bisa pekerjaan, sidang jemaat, hati-hati, pekerjaan, sekolah, ya, bukan berarti tidak boleh kerja, tidak boleh sekolah. Wow, silakan kerja keras, sekolah yang keras, tapi jangan jadi berhala. Artinya jangan sampai membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Atur semuanya. Ya, atur semuanya. Ini yang tidak boleh. Ini jadi berhala kalau kita sudah tidak setia. Menjadi berhala. Keluarga. Oh, jadi tidak boleh kita mengasihi keluarga. Oh, boleh, harus. Tapi jangan sampai membuat kita tidak setia dalam ibadah pelayanan. Seringkali kami hamba Tuhan terlalu banyak mengurus keluarga terus, sampai tidak setia dalam pelayanan. Hati-hati. Itu sudah menjadi berhala, lebih dari Tuhan. Lebih dari Tuhan. Ya. Kemudian juga berhala itu adalah cinta akan uang. Cinta akan uang itu berhala. Kikir dan serakah. Sehingga membuat kita tidak bisa mencintai Tuhan, tidak bisa mengasihi Tuhan. Cinta akan uang. Sehingga membuat kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Nah, bentuknya tadi sudah disebutkan, kikir dan serakah. Kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi. Serakah itu adalah merampas hak orang lain. Terutama haknya Tuhan. Itulah perpuluhan dan persembahan khusus. Itu sudah menyembah berhala. Saya sebut ayatnya Kolose 3
ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang Karena kelima. itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Sama dengan menyembah lembu emas. Jadi mungkin kita sekarang berkata, wah puji Tuhan om, tidak ada lembu emas om, tidak ada patung-patung, kami tidak punya semua. Tapi kikir dan serakah sama dengan penyembahan. Tapi tidak setia dalam ibadah pelayanan sebagai hamba Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan tidak setia. Sama dengan menyembah lembu emas. Sama dengan menyembah. Satu lagi, boleh? Ya. Ini penyembahan berhala. Masuk penyembahan berhala. Berhala adalah sesuatu yang ditonjolkan. Lebih dari Tuhan. Lebih dari firman Tuhan. Terutama dalam ibadah pelayanan. Segala sesuatu yang ditonjolkan, diutamakan. Lebih dari Tuhan, lebih dari firman Tuhan. Ya, seringkali dalam ibadah waktu untuk firman paling ujung. Ya, paling ujung. Kalau perlu tidak usah firman. Ya, yang lain ayo terus. Untuk firman hanya sedikit. Dibatasi. Kalau nyanyian ini semua tidak dibatasi. Kebebasan roh. Nah, begitu. Tetapi kalau firman dibatasi, mana kebebasan rohnya? Ukuran kebebasan Roh Kudus. Ada kebebasan Roh Kudus, bukan kebebasan daging. Bukan gairah daging, gairah dari Roh Kudus. Dimulai kita berkobar-kobar dalam mendengar firman Tuhan. Amin. Itu gairah dari Roh Kudus. Saat menyanyi berkobar-kobar boleh. Semua berkobar, tapi saat mendengar firman bagaimana? Kalau saat mendengar firman sudah tidak berkobar-kobar, berarti nyanyian dari itulah gairah daging. Gairah daging. Semoga kita bisa mengerti. Inilah penyembahan berhala. Nah, 3 tadi ya, keadaan rohani Israel. Suam-suam. Ya. Suam-suam tidak kalah, tidak menang. Artinya tidak dingin, tidak panas, suam-suam. Tidak mati, tidak bangkit, tidak mengalami pembuatan, dusta terus. Terutama soal Tuhan, soal pengajaran benar, kita berdusta terus. Yang benar jadi salah, salah jadi benar. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Kemudian yang kedua ada gairah kesukaan daging. Menjurus kepada perbuatan dosa sampai puncak dosa. Yang ketiga pemberhalaan. Ada pemberhalaan. Menyembah lembu emas. Jadi inilah keadaan rohani bangsa Israel yang keras hati. Keadaan rohani bangsa Israel yang keras hati, tegar, tengkuk. Yaitu saya ulangi, suam-suam, gairah kesukaan daging, pemberhalaan, sehingga Israel, bangsa Israel harus dimurkai oleh Tuhan dan harus binasa. Harus binasa. Mengapa demikian? Tadi ayat 15-16 Musa turun, sementara keadaan Israel, keadaan rohani 3 macam itu. Ya, suam-suam, kemudian gairah kesukaan daging, menjurus pada perbuatan dosa-dosa, dan berhala. Nah, sementara itu Musa turun membawa 2 loh batu yang memuat hukum Allah. Jangan menyembah berhala, jangan berzina, jangan ini. Nah, kalau Musa lanjut turun, Israel harus dimurkai, harus binasa. Sebab tadi ya, keadaan Israel 3 macam itu harus binasa, dimurkai, sebab Musa turun gunung dengan membawa 2 loh batu yang berisi 10 hukum. 10 hukum Allah. Yaitu ada jangan menyembah berhala, jangan berzina. Sehingga siapa yang melanggarnya harus dimurkai Allah dan dibinasakan. Bangsa Israel melanggarnya harus dihukum oleh Allah dan dibinasakan. Nah, ini keadaannya.
Ya, tapi puji syukur kepada Tuhan di ayat 19 Musa memecahkan 2 loh batu. Mari Kejadian Keluaran 32 ayat Jadi 19. ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Tapi syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan bukan menyatakan hukuman kepada Israel, tetapi menyatakan kasih-Nya kepada Israel. Amin. Menyatakan kasih Allah kepada. Lewat apa? 2 loh batu dipecahkan oleh Musa. 2 loh batu dipecahkan oleh Musa. Ini menunjuk saudara, kasih Allah dinyatakan kepada bangsa Israel kita semua lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan bangsa Israel yang berdosa, termasuk juga bangsa kafir yang berdosa, untuk menyelamatkan, menebus, menyelamatkan bangsa Israel yang berdosa, termasuk bangsa kafir juga yang berdosa. Yohanes 19 ayat 32 sampai 34. Yohanes 19 ayat 32 sampai 34. Baik. Yohanes 19 32 34. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, dan melihat bahwa ia telah mati, ya, mereka tidak mematahkan kakinya. Tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Segera mengalir keluar darah dan air. Jadi ini, saudara, Yesus mati, 2 loh batu dipecahkan. Itulah kasih Allah yang dinyatakan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus, untuk menyelamatkan bangsa Israel, manusia berdosa, bangsa Israel dan bangsa kafir yang berdosa. Bagaimana bisa bangsa Israel dan bangsa kafir? Kita lihat dari kematian Tuhan. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan itu menjelang hari Sabat, hari besar, dan ketentuan Sabat tidak boleh ada mayat yang digantung di kayu salib. Tidak boleh ada mayat yang digantung. Sebab itu kalau belum mati, orang yang disalib belum mati, maka caranya mereka patahkan kakinya supaya cepat mati, lalu diturunkan dari kayu salib. Sebab hari Sabat, hari yang kudus, hari yang besar, tidak boleh ada mayat tergantung. Kalau belum mati, mereka disalib, pukul kakinya, hancurkan kakinya. Sampai cepat mati dan cepat diturunkan, dikuburkan. Semoga kita mengerti. Begitu yang dilakukan prajurit-prajurit bangsa Romawi, bangsa kafir. Prajurit-prajurit bangsa Romawi, bangsa kafir memeriksa 3 orang yang disalib. Itulah Yesus yang di tengah dan 2 orang yang di sampingnya, 2 penjahat di samping. Prajurit Romawi mulai datang pada penjahat pertama. Penjahat pertama belum mati, dia patahkan kakinya. Kemudian prajurit bangsa kafir Romawi datang kepada penjahat kedua. Belum mati juga, dipatahkan juga kakinya. Kemudian baru datang kepada Yesus, prajurit Romawi bangsa kafir datang kepada, dan lihat, oh sudah mati. Sudah mati. Saja, sudah mati. Berarti Yesus sudah mati. Belum diapa-apakan oleh prajurit bangsa kafir. Sudah mati dengan 4 luka utama. 2 di tangan, 2 di kaki, untuk menebus bangsa Israel yang berdosa. Yang melanggar hukum Taurat, 10 hukum Allah. Yang berdosa. Saja, tadi dalam keadaan berzina, dalam keadaan berhala dan harus binasa, ditebus oleh Yesus dengan 4 luka utama. Jadi Yesus sudah mati di kayu salib dengan 4 luka utama, 2 di tangan, 2 di kaki, untuk menebus bangsa Israel yang berdosa, yang melanggar hukum Taurat. Saja, lain dengan luka di punggung, bilur, lain gunanya. Ini untuk penyelamatan, 2 di tangan, 2 di kaki. Nah, tetapi
Saku, begitu lihat Yesus mati, maka prajurit ini tidak jadi mematahkan kaki, tapi dia menusuk lambung Yesus. Menusuk lambung Yesus. Saga, dengan tombak sampai mengeluarkan darah dan air. Itu 34. Tetapi seorang dari antara prajurit menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, ini luka kelima. Saja, luka kelima adalah luka terbesar dan terdalam pada lambung Yesus. Karena ditombak, ditusuk dengan tombak oleh bangsa kafir. Oleh perwira bangsa kafir. Prajurit bangsa kafir. Saja, prajurit bangsa kafir. Nah, inilah luka kelima. Keluar darah air, luka terdalam, luka terbesar dan terdalam. Yang lain kena paku, ini kena tombak terbesar dan terdalam yang mengeluarkan darah air untuk menebus bangsa kafir yang berdosa. Amin. Dua-dua ditebus. Dua-dua ditebus. Tadi kita sudah mendengar itulah tabiat Tuhan, kasih Tuhan. Ya, daripada dibinasakan, lebih baik ditebus. Lebih baik ditebus daripada dibinasakan. Lebih baik ditebus daripada dibinasakan. Lebih baik satu orang mati, Yesus, daripada seluruh manusia binasa. Bangsa Israel dan bangsa kafir binasa semuanya. Ini pernyataan kasih Tuhan lewat penebusan oleh korban Kristus di kayu salib. Mari, saya malam yang berbahagia ini, semestinya kita bangsa kafir yang sudah berbuat dosa mestinya mati, binasa. Mungkin malam ini ada ya, di antara kita yang mungkin berbuat dosa, puncaknya dosa makan minum, kawin mengawinkan, dosa penyembahan berhala, dosa apa saja. Sudah suam-suam, rohaninya sudah tidak setia lagi, tidak damai, selalu pahit hati, iri hati, dendam. Itu bisa dideteksi, diketahui dari ucapan-ucapannya, gosip dan lain-lain hari-hari ini. Soalnya, itu sudah suam itu. Sudah tidak ada damai, ada ketakutan. Kaum muda, ya, ketakutan masa depan, kekhawatiran, ada apa saja. Seharusnya itu binasa. Seharusnya dihukum dan binasa. Tapi malam ini tetap berlaku. Lebih baik ditebus daripada binasa. Amin. Lebih baik satu orang mati di kayu salib Yesus daripada semua manusia binasa untuk selamat. Mari, malam ini juga ada kuasa penebusan dari korban Kristus. Amin. Tinggal kita mau atau tidak mau. Dosa apapun juga. Ya. Tinggal kita mau atau tidak mau. Memilih. Nah, ini kebebasan dari Tuhan. Tidak memaksa. Tetapi memilih. Ya. Kebebasan dari Tuhan tidak memaksa. Tetapi memilih. Seperti Elia tadi. Tidak ada memaksa. Kamu sini aja. Tuhan kamu aja ya. Sudah jangan Baal. Tidak ada. Kamu pilih Baal. Kalau kamu anggap benar. Pilih Baal. Kalau kamu anggap Tuhan benar, pilih Tuhan. Memilih. Demikian juga dalam fellowship, memilih. Kalau kamu anggap ini benar, pilih. Kalau tidak benar, jangan dipilih. Bukan dipaksa. Kamu harus di sini. Nah, itu memaksa. Jangan salah, tuh. Itu sistem penebusan. Amin. Sistem penebusan terserah. Pilih. Pilih. Saja. Tidak dipaksa. Kalau dipaksa, kamu harus di sini. Itu dipaksa. Silakan. Kamu mau di sini kalau kamu anggap benar. Kalau yang lain dianggap, silakan. Silakan. Tidak dipaksakan. Semoga kita bisa. Ini penebusan. Kuasa penebusan. Mari. Keadaan bangsa Israel di bawah kaki Gunung Sinai. Dalam keadaan suam. Dalam keadaan gairah daging, perbuatan dosa sampai puncak dosa. Dalam keadaan menyembah berhala. Dalam perjanjian baru disamakan
dengan keadaan perempuan yang tercemar. Perempuan tercemar. Tetapi mendapat kesempatan untuk mengurapi kaki Yesus. Amin. Nah, ini sama. Mengalami penebusan. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 38. Malam ini kita bicara penebusan. Sama. Israel dalam kondisi suam-suam, kondisi gairah daging, kondisi pemberontakan, harus mati. Harus mati. Binasa. Tapi ditebus. 2 loh batu dipecahkan. Sama dengan kondisi perempuan tercemar. Maaf para wanita. Pelacur. Tercemar. Harusnya binasa, mati. Tapi mendapat kesempatan berada di bawah kaki Yesus. Amin. Mengurapi. Mengalami penebusan oleh darah Yesus. Oh, betapa indah kasih Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan atas kehidupan kita manusia berdosa. Tinggal kita mau atau tidak mau. Sungguh-sungguh. Tapi kalau nasihat boleh. Memaksa tidak boleh. Nasihat boleh. Amin. Nasihat boleh. Pilihlah penebusan. Amin. Pilihlah penebusan. Jangan abaikan korban Kristus. Pilihlah penebusan oleh korban. Mari. Lukas 3 ayat 36. Seorang Farisi Lukas 7. Maaf. 36 sampai 38. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ya, terkenal tapi berdosa. Bau busuk itu. Ya, jangan bangga-bangga. Oh, terkenal tapi berdosa. Bau busuk. Kalau di sekolah terkenal karena dihukum terus sama gurunya. Wah, ini tidak bagus. Kalau terkenal karena nilainya 10 terus, wah itu harum bau. Ya, ayo, ya, teruskan. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, nah ini dari mendengar, dari pemberitaan firman, mendengar itu ada penebusan. Terus datanglah ia membawa sebuah buli-buli polam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekat dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Iya, terima kasih. Jadi ini saya ulangi. Keadaan bangsa Israel di kaki Gunung Sinai. Dalam keadaan suam-suam, dalam keadaan gairah daging, dalam pemberhalaan. Itu harusnya binasa, tapi justru 2 loh batu yang dipecahkan sehingga Israel tertolong. Sama dengan keadaan perempuan yang terkenal karena berdosa, tercemar. Perempuan Babel ini, pelacur, perempuan Babel. Ya, seharusnya dia dihukum dan binasa, tapi mendapat kesempatan berada dekat kaki Yesus untuk mengalami penebusan. Untuk mengalami penebusan. Untuk mengurapi Yesus. Untuk mengalami penebusan. Saja, semoga kita mengerti. Mari. Saja, bukti kita menerima penebusan. Bukti kita menerima penebusan. Sehebat apapun, ini bukti-bukti kita menerima penebusan. Tadi ada istilah buli-buli pualam. Jadi sehebat apapun manusia di dunia hanya buli-buli tanah liat. Sehebat apapun. Pandai, kaya, hebat. Hanya buli-buli tanah liat. Buli-buli tanah liat yang banyak kelemahan, kekurangan, dosa. Tanah liat. Yang banyak kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa. Kalau manusia buli-buli tanah liat ini menjadi keras hati. Tetap mempertahankan dosa, bahkan meningkat dalam dosa. Seperti perempuan tercemar sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Dia menjadi buli-buli pualam. Keras, tapi rapuh. Pualam itu kalau dijatuhkan juga tetap pecah. Keras, tapi rapuh. Saja buli-buli pualam. Ini keras hati. Saja semoga kita bisa mengerti, mempertahankan dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Saja, kalau lebih keras lagi akan menjadi batu kilangan yang dilemparkan ke dalam laut. Hari pertama ya, dilemparkan Wahyu 18 ayat 21.
dilemparkan ke dalam laut dan tidak muncul-muncul lagi. Sampai dilemparkan ke dalam lautan, api belerang. Sudah tidak bisa dipecahkan lagi. Batu kilangan tidak bisa dipecahkan lagi. Hancur betul-betul. Dia tenggelam, hancur binasa di dalam lautan api belerang. Jangan main-main dengan dosa. Jadi dosa apapun, sekecil apapun, kalau disembunyikan dia akan terus meningkat. Membuat kita makin keras hati jadi batu pualam, makin keras hati sampai jadi batu kilangan. Yang akan dibinasakan selama-lamanya. Babel dibinasakan selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Ya. Nah, untunglah. Ya, perempuan yang sudah seperti buli-buli pualam. Satu langkah lagi dia sudah tidak tertolong. Dia satu langkah lagi, dia akan menjadi batu kilangan. Babel tidak tertolong. Untunglah masih mendengar firman Allah. Amin. Mendengar tentang Yesus. Amin. Untunglah. Nah, ini keuntungan kita mendengar firman. Termasuk saya. Sebab kita tidak tahu. Tanpa firman kita tidak tahu bagaimana kondisi kita. Kita merasa, oh dipakai. Padahal kondisi sudah tercemar. Sudah batu pualam. Sebentar lagi bisa Babel. Batu kilang. Tapi kalau dengar firman, kita tahu persis posisi kehidupan rohani kita. Amin. Itu keuntungan. Dia mendengar firman, mendengar tentang Yesus. Nah ini saja. Jadi perempuan yang keras hati ini sudah batu pualam, buli-buli pualam sudah keras. Ya, perempuan pelacur ini, perempuan yang tidak baik, yang keras hati ini mendapat kesempatan, kemurahan Tuhan, kesempatan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, terutama firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang bisa mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi dalam kehidupan. Dia bisa mendengar firman. Ya? Maka dia bisa merasakan atau mengalami kuasa penebusan oleh Tuhan. Nah ini di dalam firman Allah ada firman pengajaran, ada kuasa penebusan. Kuasa penebusan oleh korban Kristus lewat firman. Tahu dosa, nanti mengaku, diampuni, baru terjadi penebusan. Nah ini saudara, jadi jangan abaikan kesempatan saudara, jangan abaikan kesempatan untuk mendengar firman. Pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Hanya orang yang keras hati, buli-buli pualam, yang akan menjadi batu kilangan, yang menolak kesempatan, kemurahan Tuhan, kesempatan Tuhan untuk mendengar firman yang keras. Nah, kalau menghadapi batu pualam, keras, mana bisa pakai roti. Firman yang ya, saudara, yang tidak keras, yang tidak tajam. Coba pukul batu pualam, pukul dengan roti, Pak. Rotinya yang hancur, bukan batu pualamnya. Tapi kalau dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua dalam Yeremia, sama dengan firman yang bagaikan nyala api, sama dengan firman yang bagaikan palu. Nah, pak, hancur. Amin, semoga kita. Ayo, sungguh-sungguh malam ini. Saja, sungguh-sungguh malam ini. Semoga kita mengerti. Kalau kita mau mendengar firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang bagaikan palu. Saja, bagaikan palu. Maka sekeras apapun hati kita, kena palu firman yang keras, akan menjadi hancur hati. Amin. Hancur. Dia harus menghancurkan buli-buli pualam. Akan menjadi hancur hati. Hancur hati. Ya, semoga kita mengerti. Hancur hati berada di dekat kaki Tuhan. Itu orang hancur hati. Berada di dekat kaki Tuhan. Dan mengalami kuasa penebusan dari Tuhan. Kuasa penebusan. Semoga kita, ini bukti menerima penebusan. Lebih dulu kita bisa mendengar firman yang keras. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang keras.
bagaikan palu untuk menghancurkan hati yang keras. Sehingga menjadi hancur hati. Hancur hati. Posisi kita sudah beda. Kalau keras hati dekat Babel, kalau hancur hati dekat kaki Yesus. Amin. Dekat kaki Yesus. Untuk mengalami penebusan oleh korban Kristus. Semoga kita. Ayo malam ini sekali lagi mendengar firman. Kalau hari pertama hati terharu, itu hancur hati. Bukan mendengar firman tertawa-tawa, suruh bukan. Mendengar firman harus sampai hancur hati. Kalau tertawa-tertawa kita tidak tahu dosa kita di mana. Kita merasa hebat padahal sudah dekat Babel. Sudah sangat keras hati itu. Salah merasa benar terus karena tidak ada firman yang mengoreksi. Tapi bersyukur kalau ada firman yang keras, hati kita sedang dipalu, ditunjukkan dosa-dosa, dipalu sampai kita bisa hancur hati. Amin. Berada dekat kaki, mengalami penebusan oleh korban. Dosa apapun tidak ada batasnya, tidak ada batas. Malam ini dosa apapun, keadaan apapun tidak ada batasnya, asal kita bisa hancur hati. Amin. Itu yang penting. Hancur. Jadi Tuhan tidak lihat berapa najisnya dosa, berapa hancurnya hidup kita, berapa gagalnya hidup kita. Tuhan tidak lihat itu, tapi Tuhan lihat hancur hati. Itu yang Tuhan lihat. Sebab kalau hancur hati, semua itu bisa ditolong oleh Tuhan, oleh penebusan, oleh korban Kristus. Amin. Bisa ditolong. Pengertian hancur hati. Pengertian hancur hati. Tadi bukti kita mengalami penebusan, mau dengar firman dulu. Mau dengar firman, sampai mengakui, oh saya ini batu pualam ternyata. Sedikit lagi saya ini batu kilangan, Babel habis saya. Bisa hancur hati. Saja, pengertian hancur hati. Yang pertama, baca lagi Lukas 7 tadi. Injil Lukas pasal yang ke-7. Ini pengertian hancur hati. Saudara. Lukas yang ke-7 yaitu A. Membasahi kaki Yesus dengan air mata. Membasahi kaki Yesus dengan air mata. Ayat yang ke-38 sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Membasahi kaki dengan air mata. Itu pengertian hancur hati. Membasahi kaki Yesus dengan air mata. Artinya sekarang Yesus sudah di surga, tidak bisa lagi kita bawa air mata di kakinya. Mana kakinya? Arti rohani kepada kita, yaitu mengaku dosa. Mengaku dosa dengan penuh penyesalan. Ada lain mengaku dosa tapi keras. Mengaku dosa tapi salahkan orang. Ya sudah, maaf ya, saya berbuat ini karena kamu begini loh. Tambah keras itu. Tambah keras itu. Mengaku dosa dengan penyesalan. Aku yang salah. Amin. Penyesalan. Mengaku dosa dengan penyesalan kepada Tuhan dan sesama. Mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama dengan penyesalan. Bukan dengan tertawa juga. Kemarin sorry ya. Bukan. Itu basa-basi itu. Basa-basi yang basi. Atau marah. Ya seperti tadi. Ya sudah saya ngaku. Atau ya sudah saya ngaku. Terserah. Sudah. Marah. Bukan. Itu belum hancur hati, percuma. Bukan mengaku dosa, itu percuma. Mengaku dosa dengan penyesalan. Mengaku dosa kepada Tuhan vertikal. Kepada sesama horizontal dengan penyesalan. Dengan penyesalan. Ya. Sama dengan mohon belas kasih Tuhan. Kalau dengan penyesalan, dengan air mata, mohon belas kasih Tuhan untuk kita diampuni oleh Tuhan. Diampuni oleh Tuhan. Lewat korban Kristus kita diampuni. Ya, satu hamba Tuhan, sesepuh kita dalam kabar mempelai, Opa Totes almarhum dari Nederland, selalu mengatakan, mengaku dosa adalah jalan yang paling singkat untuk ditolong oleh Tuhan. Amin. Untuk ditolong. Mengaku dosa. Jalan yang paling singkat untuk ditolong oleh Tuhan. Menghadapi apa saja. Ayo, menghadapi masalah pelayanan.
menghadapi masalah keluarga, nikah, buah nikah, anak-anak kita, menghadapi persoalan ekonomi, menghadapi persoalan apa saja. Jangan cepat-cepat salahkan orang, jangan. Itu keras, tambah keras. Tapi periksa diri oleh ketajaman pedang, mengaku dosa dengan hancur hati penyesal. Itu jalan paling singkat untuk ditolong Tuhan. Amin. Untuk semoga kita. A, B. Menyeka lagi 38. Dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, ayat 38, membasahi kakinya dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Menyekanya dengan rambutnya. Rambut itu adalah kebanggaan bagi seorang wanita. Rambut dipelihara itu kebanggaan bagi seorang wanita. Nah, kalau rambut yang di kepala ini ditaruh di kaki, artinya menyeka kaki Yesus dengan rambut. Artinya saat kita hancur hati, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Tidak ada kebanggaan lagi. Tidak ada lagi yang dibanggakan. Tidak ada lagi yang dibanggakan. Kita merasa lemah, tidak berdaya. Lemah, tidak berdaya. Kita merasa lemah, tidak berdaya. Tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa. Saya hanya berharap kepada kasih Tuhan, belas kasih Tuhan. Hanya berharap kepada kasih Tuhan atau belas kasih Tuhan. Itu saja. Itu saja. Itu hancur hati. Jangan berharap pada yang lain dan jangan. Saya bukan apa-apa, mau minta tolong bukan apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa dan bukan apa-apa. Hanya berharap kepada kasih Tuhan. Berharap. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Saja ini pengertian hancur hati. Satu lagi. Lanjutkan. C. Kemudian dia mencium kakinya. Mencium kaki Yesus. Mencium itu perdamaian, tanda damai. Mencium itu tanda damai. Jadi mencium kaki Yesus artinya. Setelah mencium kaki Yesus artinya. Setelah kita mengalami pengampunan dosa oleh korban Kristus, oleh darah Yesus, maka hati kita merasa damai sejahtera. Itu mencium kaki. Kita sudah mengalami pelayanan pendamaian. Kita mengalami pengampunan dosa. Setelah kita mengalami pengampunan dosa, pelayanan pendamaian oleh darah Yesus, oleh Yesus Imam Besar, maka kita merasa damai sejahtera. Hati kita menjadi damai sejahtera. Sekali lagi ini, hati damai sejahtera. Hati damai sejahtera. Begitu hati damai sejahtera, langsung lagi. Ya. Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Tadi perempuan berdosa, minyak yang menggairahkan daging dia punya. Maaf, hati-hati juga pakai minyak wangi. Ada yang menggairahkan daging juga. Menggairahkan daging orang lain maksudnya. Itu. Hati-hati juga. Hati-hati juga. Nah, tadi dia punya minyak wangi yang menggairahkan laki-laki itu karena dia perempuan. Nah, tapi sekarang belum tentu juga perempuan mau menggairahkan perempuan juga. Bisa juga. Hati-hati. Semua harus hati-hati, waspada. Jangan sampai ada kesempatan menggairahkan daging. Jangan sampai. Jangan. Makanya di Alkitab dikatakan istri berdandan untuk suaminya. Suaminya sendiri. Bukan untuk orang lain kita berdandan supaya orang lain tertarik pada kita. Wah, salah. Supaya suami lengket pada kita. Istri lengket pada kita. Begitu. Ini minyak yang tidak baik. Tetapi di bawah kaki Yesus. Dia meminyaki kaki Yesus. Kalau hati sudah damai, sejahtera, ada minyak urapan Roh Kudus selalu mengalir dalam hidup kita. Amin. Ini bukti penebusan selesai. Ada minyak Roh Kudus selalu mengalir dalam kehidupan kita. Hati yang damai tempatnya Roh Kudus. Amin. Tempatnya minyak yang harum. Tempatnya Roh Kudus. Oh, bahagia. Ayo. Apa kelemahan Wijaya? Apa kelemahan kita? Semua. Ingat.
Dulu Israel mestinya binasa, tapi ditebus. 2 loh batu dipecah. Kita mestinya binasa dengan kelemahan kekurangan, tapi Yesus sudah rela mati. Dikasih dengan 5 luka utama. Luka kelima untuk bangsa kafir kita. Dia sudah mati dengan 4 luka. Masih ingat bangsa kafir kita. Untuk diselamatkan. Untuk diselamatkan. Untuk ditebus. Mari gunakan kesempatan pada malam ini. Gunakan kesempatan untuk ditebus oleh Tuhan. Biar kita mungkin membawa batu pualam sekarang. Buli-buli pualam. Atau sudah mendekati batu kilangan. Aduh sudah kacau hidup. Tapi selama masih mau mendengar firman yang bagaikan palu. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata palu. Ada kesempatan untuk hancur hati. Amin. Ada hancur hati. Ayo akui semuanya dengan penyesalan. Satu kebanggaan-kebanggaan taruh. Kita tak berdaya Tuhan, hanya berharap Tuhan. Sampai akhirnya cium kaki Yesus berdamai. Kita mengalami pengampunan dosa, pendamaian, pelayanan pendamaian oleh Yesus Imam Besar. Ya, pelayanan pendamaian. Hati kita sampai damai sejahtera. Tadi sudah disebut hati damai sejahtera. Tidak ada lagi, tidak merasa lagi apa yang daging rasakan, tapi hanya merasakan mengasihi Yesus lebih dari semua. Sudah menerima 2 loh batu kita, mengasihi Yesus lebih dari semua. Itu hati damai. Dan disitulah minyak urapan Roh Kudus dicurahkan. Saya bersaksi di mana-mana, mohon maaf, saya ulangi selalu. Yang paling saya takuti sebagai seorang hamba Tuhan adalah kering. Kering, tidak ada urapan. Itu yang saya takuti. Yang saya paling takuti. Kalau tidak punya uang, saya sudah sering dulu. Tidak bisa makan, sudah. Macam-macam sudah. Tapi yang saya takuti dan jangan sampai terjadi. Jangan menjadi hamba Tuhan yang kering. Kalau hamba Tuhan kering tanpa urapan, maaf sekunya, nanti bukan lagi jadi hamba Tuhan. Jadi pelawak, jadi ini. Jadi apa lagi di mimbar ini? Kita mau bicara apa kalau kering? Ya cuma melawak dan lain-lain itu. Jangan sampai menjadi hamba Tuhan yang kering. Mohon Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Saya nomor 1. Mohon, amin. Mohon. Selalu dicurahkan dalam kehidupan. Oh, puji Tuhan. Kegunaan Roh Kudus. Terakhir. Kegunaan minyak urapan Roh Kudus. Yang pertama. Tadi begitu minyak ditumpahkan bau harum. Tadi ya. 2 Korintus 2 ayat 14. Meminyaki dengan minyak wangi di Injil yang lain. Injil Markus bau harum semerbak. Bau harum semerbak. Minyak urapan Roh Kudus memberikan keharuman. Bau keharuman kepada kita. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Memberi kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bau keharuman untuk memperkenalkan pribadi Tuhan. Nah, ini menjadi kesaksian. Kalau ada minyak urapan Roh Kudus, minyak urapan memberi keharuman. Artinya, kita dipakai untuk membawa keharuman Kristus lewat kabar baik, firman penginjilan, Injil keselamatan, untuk membawa orang-orang berdosa percaya Yesus diselamatkan. Penting. Kuantitas harus bertambah. Penting. Membawa keharuman, bau keharuman Kristus lewat Injil keselamatan, firman penginjilan, kabar baik, untuk membawa orang-orang berdosa percaya Yesus diselamatkan, sehingga kuantitas jumlah anggota tubuh Kristus bertambah. Amin. Sampai batasnya, sesuai batas dari Tuhan, sesuai hitungan. Perlu pertambahan, perlu pertambahan. Coba maaf saya selalu kasih contoh. Jari. Biarpun ini hebat semua, dikasih cincin semua, kalau begini jumlahnya kurang 1, tidak sempurna. Jadi jumlah itu penting. Amin. Jumlah penting. Penginjilan penting. Amin. Penting. Banyak orang berdosa belum percaya Yesus. Ayo kita Injil. Percaya Yesus, diselamatkan, diberkati, disembuhkan. Ayo, itu penginjilan. Tapi banyak dipanggil. Satu lagi.
membawa bau keharuman Kristus. Lewat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai. Amin. Kabar mempelai. Untuk membawa orang-orang yang sudah selamat, disucikan, diubahkan sampai sempurna. Seperti Yesus menjadi mempelai wanita Tuhan. Dipilih. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Ayo, dua-dua. Ini tugas kita. Dengan bau harum, dengan minyak urapan. Kita membawa bau harum Kristus, bukan bau busuk. Hati-hati. Jangan menjadi sandungan. Itu bau busuk yang membuat orang tidak mau ikut Yesus, tidak mau percaya Yesus, tidak mau mendengar pengajaran kabar mempelai, tidak mau terima kabar baik, tidak mau terima kabar mempelai. Karena kita menjadi sandungan. Sandungan juga dosa Babel, batu kilangan. Jangan menjadi sandungan, bau busuk. Membuat orang tidak mau terima kabar baik. Orang berdosa, percuma lah. Saya berdosa, kamu juga yang terima Yesus berdosa juga, sama aja. Kabar mempelai, mari kita disucikan. Kamu. Soal keuangan aja tidak benar. Malah sana-sana. Orang yang sudah cukup bagi saya ini aja. Jangan menjadi sandungan. Bau busuk. Itu dosa Babel yang akan tenggelam dalam lautan api besar. Satu. Kedua, Titus 3 ayat 5. Kegunaan minyak urapan. Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sanggup untuk membaharui hidup kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Itu kekuatan Roh Kudus. Sanggup untuk membaharui kita, mengubahkan kehidupan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini Roh Kudus sama dengan mujizat terbesar yang tidak bisa ditiru oleh setan, tidak bisa dilakukan oleh setan, tidak bisa ditiru oleh setan. Ini mujizat terbesar. Kalau sakit jadi sembuh, setan ahli. Miskin jadi kaya, setan ahli. Sehingga banyak hamba Tuhan tertipu oleh setan. Dia pikir dari Tuhan, padahal dari setan. Ya. Nah ini. Tetapi kalau keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia setan tidak bisa berbuat. Mulai dari mana? Kita taat dengar-dengar. Itu manusia baru yang diurapi Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Taat dengar-dengar. Sampai daging tidak bersama dengan, sampai daging tidak bersuara. Sama dengan mengasihi Tuhan lebih dari semua. Amin. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Taat dengar. Ini mujizat rohani, mujizat terbesar. Kalau sudah taat terus mujizat terjadi. Terus dibarui. Terus dibarui. Terus dibarui. Tapi kalau tidak taat tidak bisa dibarui. Manusia daging. Manusia darah. Taat dengar. Ini pembaruan oleh Roh Kudus. Mujizat secara rohani. Saya percaya. Kalau sudah taat dengar-dengar apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita. Tadi malam ya. Petrus menangkap ikan tidak taat. Disuruh menangkap manusia, menjala manusia, dia kembali menangkap ikan. Akhirnya semalam-malaman dia gagal, telanjang. Tapi ketika Yesus siang hari menyampaikan firman, tebarkanlah jalamu. Secara logika tidak cocok semua. Tidak cocok waktunya, tidak cocok, kurang cocok. Apalagi tempatnya di tepi pantai, tidak cocok. Tapi taat. Sekalipun sudah gagal, telanjang. Tapi kalau mau kembali kepada ketaatan, masih terjadi mujizat. Amin. Mujizat secara jasmani juga terjadi. Yang ketiga, ini terakhir. Mujizat secara jasmani. Roh Kudus. Sakaria 4 ayat 6 dan 7.
Sakaria 4 ayat 6 dan 7. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Terus, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Nah, gunung yang besar menjadi tanah rata. Amin. Ini mujizat oleh Roh Kudus. Terus, ya terima kasih sampai di sana. Gunung yang besar menjadi tanah rata. Ini mujizat secara jasmani. Roh Kudus mampu mengadakan mujizat secara jasmani, meratakan gunung yang besar, yang tinggi, sama dengan menyelesaikan segala masalah sampai yang mustahil, menyelesaikan segala masalah sampai yang mustahil. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, bergantunglah pada Roh Kudus. Roh Kudus akan tolong kita. Amin. Roh Kudus meratakan gunung, menyelesaikan masalah yang sudah mustahil, menghapus kemustahilan. Kalau gunung rata, kalau ada gunung kita tidak bisa lihat depan. Jangankan ada gunung, ada hotel ini saja tidak bisa lihat depan, tidak ada masa depan. Kalau ada masalah yang bertumpuk-tumpuk, bagaikan tidak ada masa depan, tidak indah lagi hidup. Gagal telanjang seperti Petrus. Tapi begitu gunung diratakan, berarti kita bisa lihat depan. Amin. Roh Kudus mampu memberikan masa depan yang berhasil indah kepada kita semua. Kaum muda, jangan takut. Ya, jangan takut. Mungkin kalau diukur IQ kurang dan lain-lainnya, mau apa lagi? Kita dilahirkan demikian, apa? Ayo, kembali pada penebusan. Amin. Kembali pada penebusan. Kembali pada minyak urapan. Mampu untuk melakukan apa saja. Mujizat dalam hidup. Jangan takut. Tuhan tolong. Roh Kudus lebih dari semuanya. Amin. Lebih dari semuanya. Kekuatan Roh Kudus lebih dari semuanya. Masa depannya. Sampai jika Yesus datang kedua kali. Roh Kudus mengubahkan kita. Sampai sempurna. Sama mulia dengan dia. Kita menjadi mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan. Dua loh batu yang baru terbentuk. Kita menjadi mempelai wanita yang sempurna, sama mulia dengan Yesus. Kita menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Kita masuk Firdaus, Yerusalem baru. Kita duduk bersanding dengan dia, menjadi miliknya selama-lamanya. Puji Tuhan. Malam ini kerinduan satu. Apa keadaan kita? Sudah batu, mungkin masih buli tanah liat, atau sudah buli pualam, atau sudah mendekati batu kilangan. Masih ada kesempatan penebusan. Lebih baik ditebus daripada dibinasakan. Lebih baik satu orang mati daripada semua binasa. Itulah Yesus yang menolong kita semua. Amin. Teguh. Di balik itu, di balik penebusan, ada minyak urapan. Kalau dosa disingkirkan, hati damai sejahtera, minyak urapan dicurahkan. Kekuatan Roh Kudus mengadakan mujizat-mujizat di tengah kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. 185. Mujizat terjadi di tempat ini. Ayo. Sebelum tinggalkan tempat ini, jangan bau busuk lagi. Bau harum Roh Kudus yang ada pada kita. Dan mujizat-mujizat akan terjadi di tengah kita semua. Mohon, dengan hancur hati mohon. Saya tidak mampu Tuhan tanpa Roh Kudus. Mohon, buka hati, buka suara. Kasih-Mu Tuhan. Buka hati, buka suara. Kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu
Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan tundukkan kepala. Buka hati, buka suara. Saya tidak mau berbau busuk Tuhan. Saya tidak mau hancur Tuhan. Saya tidak mau Tuhan binasa selamanya. Biar kami ditebus, kami diurapi Roh Kudus malam ini dengan tutup mata semua, tundukkan kepala, tutup mata, buka hati, buka suara di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dia ada di tengah kita, haleluya. Dia penebus, Dia mempelai pria menebus kita. Dia mengurapi kita, Dia pembaptis dengan Roh, ada di tengah kita, haleluya. Jika ada satu orang membutuhkan Roh Kudus, membutuhkan penebusan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk siapapun, majulah ke depan, berada di bawah kaki Yesus, merendahkan diri, hancur hati di bawah kaki Yesus, haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Jangan gengsi, jangan gengsi, jangan gengsi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, ya lawala. Ya lawala. Jama Roh Kudus, jama kami. Jama Roh Kudus, jama kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawala. Ya lawala. Oh, ya lawasa. Jama Roh Kudus, jama kami. Jama kami. Oh, ya lawala. Ya lawala. Ya lawala. Kami tidak mampu. Hamba tidak mampu. Hamba tidak mampu. Roh Kudus. Oh, ya lawala. Ya lawala. Ya lawala. Oh, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami Roh Kudus, jama kami. Oh, jama kami, jama Roh Kudus, jama. Ya lawasa. Jama Roh Kudus. Haleluya. Kami sangat butuh. Jangan kami berbau busuk. Jangan berulat, jangan hancur. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Penuhi kami Roh Kudus. Urapi kami.
Haleluya, haleluya. Dialah wakil. 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 Jama Roh Kudus. Jama. Oh, dialah wakil. Dialah wakil. Haleluya. 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 Kami tak mampu, Tuhan. Kami tak mampu, Tuhan. Dialah wakil. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. 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 Roh Kudus tolong kami semua. Haleluya. Kami tak mampu, Roh Kudus. Dialah wakil. Dialah wakil. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Dialah wakil. Dialah wakil. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami tidak mampu. Kami tidak lebih dari perempuan yang tercemar. Kami tidak lebih dari bangsa Israel, Tuhan. Yang keras hati itu, Tuhan. Kami juga, Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu. Roh Kudus tolong kami. Engkau menebus kami, Roh Kudus dicurahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. 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 Ayo terakhir aku. Tunjukkan di hadapan Tuhan kelemahan kita. Mungkin mengenai dosa-dosa. Kelemahan dalam rumah tangga sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kelemahan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi. Dalam apa saja tunjukkan. Senajis apapun tunjukkan pada Tuhan. Seraya berkata, jangan binasakan saya Tuhan. Tebus saya Tuhan. Curahkan Roh Kudus kepada saya. Kuatkan saya oleh Roh Kudus. Angkatlah dua tangan ke atas. Ayo serahkan masalah-masalah mustahil. Serahkan kepada Dia semua. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Dialah wakil. Dialah wakil. Dialah wakil. Dialah wakil. Dialah wakil. Roh Kudus jama kami. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Dialah wakil. Dialah wakil. Dialah wakil. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan bau keharuman Tuhan. Kami pulang dengan mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Dialah wakil. Dialah wakil. Berdiam sejenak. Berdiam sejenak. Haleluya. Mungkin ada yang masih butuh jamahan Roh Kudus. Satu orang, dua orang kita layani. Ayo kita buka waktu lagi. Hancur hati, kosongkan hati. Akui kekurangan. Angkat dua tangan lagi kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jamah Tuhan. Tidak ada yang kering Tuhan. Jamah. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus jamah kami. Jangan kering kami, Roh Kudus. Jamah kami, Roh Kudus. Dialah wakil. Dialah wakil. Dialah wakil. Terima kasih. Pembaruan terjadi, mujizat terjadi. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil, ampuni semua. Ibu Lince Panjaitan yang sakit mah, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong kiranya. Juga Bapak Raja Sirait yang sakit di ruang ICU. Ya, Rumah Sakit Mario Teguh. Engkau jamah juga Tuhan saat ini. Kuasa Roh Kudus yang tolong kami semua Tuhan. Terima kasih. Ibu-ibu juga Engkau jamah. Ibu Mujianto di Malang Ekotomo. Jama juga. Ibu Yong Bundaya juga, Ibu Anta Jama juga.
Ibu Liang juga Engkau jamah Tuhan. Ibu Rianto, Bapak Agus juga Engkau jamah semua Tuhan kami serahkan. Ibu Sri di Jakarta, Ibu Emi, Ani, Reni, Indri Pardede jamah juga. Bapak Parlin jamah juga Tuhan. Kami serahkan Bapak Sahat Engkau jamah juga. Kami serahkan Bapak Siburian juga Tuhan. Kami jamah mereka Tuhan. Wita Mertes yang operasi di Jerman jamah juga saat ini Tuhan. Saat ini dalam operasi Engkau yang jamah Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Abraham Valeri Purba Engkau jamah juga Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta John Panjaitan, Pendeta Misradi, juga Pendeta Yuris Batu Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan Pendeta Nadea di Bengkulu Engkau jamah juga. Ibu Sega, Pendeta Zai juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan lain-lain semua. Ampunilah kami semua Tuhan. Engkau jamah semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu, merintangi Tuhan. Kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Kuasa Roh Kudus yang tolong kami semua malam ini Tuhan. Mujizat terjadi. Semua pelayanan, pekerjaan, studi dan lain-lain. Semua Roh Kudus menjamah kami. Mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Keluarga Pardede, keluarga kami, keluarga Avisit Endru, keluarga Wita Mertes. Satukan kami dalam satu pengajaran benar. Sampai mencapai satu tubuh yang sempurna Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih. Segala pengorbanan-pengorbanan anak-anak-Mu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Keluarga Pardede balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk rencana acara di Parapat besok juga kami serahkan perjalanan dan lain-lain. Engkau jaga, lindungi sertai. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk lebih dahulu. Kita akan mendengar sambutan, kata sambutan dari Ketua Panitia. Silakan. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu, para hamba Tuhan, mulai dari Bapak para gembala, pimpinan sinode, pejabat gereja, para tua-tua dan juga sidang jemaat dari berbagai organisasi gereja, dari dalam negeri maupun luar negeri, saudara-saudara kami, Bapak Ibu Saudaraku dari Malaysia dan Singapura. Teristimewa kepada Bapak Pendeta Wijaya Hendra dan Ibu serta rombongan dari Malang dan Surabaya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara pendengar radio, video, internet, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita sudah tiba di akhir acara ibadah kita dalam 4 rangkaian ibadah berturut-turut. Saatnya kita berpisah, biarlah kita selalu saling mendoakan dan tetap satu dalam satu kesatuan tubuh Kristus, hingga kesatuan tubuh Kristus yang sempurna saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Besok tanggal 30 Juli 2015 dilanjutkan dengan acara Reuni Lenpinel Kristus Ajaib mulai angkatan 1 sampai dengan 36 di Danau Toba International Cottage, Parapat, di tepi Danau Toba. Terima kasih kami ucapkan kepada yang pertama Bapak Pendeta Wijaya Hendra dan Ibu. Atas nama panitia dan semua peserta persekutuan ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah Bapak berikan bagi kami dan bagi semua peserta persekutuan ini. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara para hamba Tuhan, para gembala sidang, para pejabat gereja, para tua-tua dan juga sidang jemaat dari berbagai organisasi gereja, baik dari Medan sekitarnya, baik mungkin yang jauh dari pelosok, dari luar Provinsi Sumatera Utara, dari luar negeri, Malaysia dan Singapura. Juga kepada keluarga besar Pardede yang telah memberikan fasilitas kepada kita. Terima kasih juga kepada seluruh hamba Tuhan yang tergabung dalam kepanitiaan, ibu-ibu, ibadah kaum wanita YPI, Agape, Maranatha di bawah pimpinan Ibu Ani Pardede, demikian juga Ibu Emi Pardede dan Bapak Dr. Parlin Napitupulu. Serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah terlibat dan yang telah berkorban hingga ibadah ini dapat berlangsung. Tuhanlah membalaskan berkat berlipat ganda. Kami panitia menyadari banyak kekurangan, kami mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan kami dalam melayani Bapak Ibu, Saudara-saudari selama persekutuan ini berlangsung.
Bapak Ibu Saudara, hari ini atau besok atau lusa mungkin akan kembali ke tempat masing-masing. Kami panitia mengucapkan selamat jalan, kiranya Tuhan selalu menyertai dan hingga tiba di daerah asal dalam lindungan Tuhan masuk kembali ke dalam sistem penggembalaan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali turut dalam persekutuan tubuh Kristus di tempat ini pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2015. Kita doakan terus persekutuan tubuh Kristus atas dasar firman pengajaran yang benar dan murni di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Demikian kata sambutan dari saya mewakili panitia, seluruh panitia. Akhir kata kami ucapkan selamat berpisah sampai berjumpa lagi. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tamatkan kebaktian. Sekali lagi Tuhan, hanya ucapan terima kasih, syukur hanya kepadamu yang begitu memperhatikan umatmu Israel, tapi juga memperhatikan kami bangsa kafir Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan semua perhatian Tuhan kepada kami, semua kasih Tuhan yang Engkau curahkan. Kami pulang sungguh-sungguh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami pulang sungguh-sungguh damai sejahtera. Kami pulang dengan mujizat-mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi acara besok di Parapat Engkau tolong. Perjalanan tolong, semua tolong. Perjalanan pulang juga jaga lindungi sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami semua yang akan berangkat besok, lusa dan seterusnya dari luar negeri, dari dalam negeri, dari manapun juga, lewat darat, laut, udara, semua Engkau jaga, lindungi, sertai. Tubuh jiwa roh kami milik-Mu, lindungi dengan darah-Mu. Pesawat, lindungi kapal, kereta, juga bus, dan lain-lain, kendaraan pribadi, roda 2, roda 4, semua Engkau jaga, lindungi. Yang berjalan kaki juga jaga, lindungi. Semuanya dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi kami, usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong, selamat, sehat semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan. Baik, pengumuman bagi kita yang pertama kepada seluruh hamba-hamba Tuhan